Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan sepanjang minggu, merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kau bertata di atas pujian kami itu. Ayo nyanyi saudara, come on. Say. Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu beribu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita terbuka di hadapan Tuhan, dan kita siap diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur satu hari lagi Tuhan berikan buat kami, untuk kami ada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, mengharapkan Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap pribadi kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, itu benar-benar masuk dalam setiap telinga kami dan masuk dalam hati kami, dan itu menjadi satu benih yang indah, benih yang unggul, yang tertanam dalam setiap tanah hati kami, dan itu akan bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang siap mendengar firman Tuhan dan siap diberkati dengan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu Tuhan, Guru yang agung yang akan mengajar kami, membukakan setiap rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga kami semua diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Masih dalam topik yang sama di bulan Mei ini, iman yang mengalahkan dunia. Minggu kemarin saya sudah sampaikan tentang bagaimana Yusuf dia bisa mempertahankan imannya, iman yang mengalahkan kedagingannya, iman yang mengalahkan kekuatan-kekuatan, keinginan-keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, dan dia boleh menang. Dan itu semua karena dia memiliki iman yang kuat, percaya sungguh kepada Tuhan, dan dia menghormati Tuhan, dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saat ini atau hari ini kita akan belajar dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana iman yang mereka miliki itu luar biasa. Iman adalah ketaatan kepada perintah Allah tanpa syarat. Haleluya. Iman yang mengalahkan dunia adalah ketaatan kepada perintah Allah tanpa syarat. Mari kita buka di dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Saya akan membacakan 3 ayat saja, dari ayat 16, 17, dan 18.
Daniel pasal 3 ayat 16, 17 dan 18. Firman-Nya berbunyi demikian. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Luar biasa, ya. Sadrak, Mesak dan Abednego adalah orang-orang Yahudi yang dibawa ke Babel, ya, ketika Nebukadnezar mengalahkan Raja Yehuda, dan dia menyuruh supaya mencari orang-orang yang cerdas, orang-orang yang keturunan bangsawan yang dikatakan di dalam Daniel 1, ya. Dan Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel sendiri adalah orang-orang yang termasuk di dalam orang-orang keturunan bangsawan dan orang-orang yang pandai, orang-orang yang memiliki hikmat yang luar biasa, ya. Mereka adalah Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah orang-orang Yahudi yang saleh, ya, yang kepada mereka Allah telah mengaruniakan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, ya. Daniel 1 ayat 17. Serta diberikan posisi dalam pemerintahan. Mereka mendapat kedudukan yang tinggi. Nah, pasti mereka dapat menikmati banyak hal, fasilitas, prioritas dan komunitas yang baik, ya. Mereka ada di dalam zona yang nyaman, zona yang luar biasa, ya. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Pasti mereka diprioritaskan, ya. Fasilitas mereka dipenuhi. Mereka mempunyai komunitas yang luar biasa, ya. Pokoknya mereka sudah menikmati banyak hal di dalam kerajaan itu, karena mereka diberikan kedudukan yang tinggi di Babel, ya, melalui Raja Nebukadnezar. Tapi segala sesuatu itu berubah ketika Nebukadnezar, Raja Babel itu, membuat satu patung emas untuk disembah. Dan dikatakan Raja Nebukadnezar ini membuat peraturan bahwa semua orang harus menyembah, ya, menyembah patung yang dibangunnya dari emas itu. Dan dikatakan barang siapa tidak menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar itu, maka mereka akan dilemparkan, dibuang, dimasukkan di dalam api atau dapur api yang panasnya luar biasa. Inilah tantangan daripada Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Inilah tantangan buat mereka. Sementara mereka sudah berada di tempat yang nyaman, mempunyai kedudukan yang tinggi, ya, dihormati luar biasa, diberikan prioritas yang luar biasa, diberikan fasilitas yang luar biasa. Bayangkan saja mereka, ya, luar biasa, pasti nyaman luar biasa. Semua disiapkan, semua mereka boleh nikmati, ya. Tetapi tantangan datang bagi mereka, ya. Antara mereka, apakah mereka akan mematuhi perintah raja, ya, mempertahankan kedudukan mereka,
mempertahankan kehidupan mereka yang nyaman itu, mempertahankan berkat-berkat mereka, mempertahankan keluarga mereka, mempertahankan kedudukan mereka, fasilitas semua yang mereka miliki yang merupakan satu kenikmatan. Ataukah mereka akan menaati firman Tuhan, ya, menaati Tuhan untuk tidak menyembah kepada patung itu. Sebagaimana firman Tuhan, jangan menyembah patung dalam bentuk apapun, ya. Mereka diperhadapkan dengan dua pilihan itu, ya. Apakah mereka harus tetap tinggal di dalam zona nyaman itu dengan segala berkat-berkat, fasilitas yang mereka punya, ya, dengan segala keberadaan mereka, segala berkat-berkat yang mereka punya dan kedudukan yang mereka punya selama ini, mengikuti arahan daripada raja, menyembah patung buatannya? Ataukah mereka harus tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan, ya, mereka taat kepada firman Tuhan, untuk tidak menyembah kepada patung buatan daripada Nebukadnezar itu? Nah, kita boleh lihat di sini apa statement mereka, apa pernyataan mereka, ya. Dikatakan mereka memilih untuk tidak menyembah patung. Artinya mereka menyerahkan tubuh mereka dan segala kesenangan mereka, segala kenyamanan mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Luar biasa. Inilah iman yang mengalahkan dunia, yaitu ketaatan tanpa syarat, ya. Artinya Tuhan tolong atau tidak tolong, ya. Kami tidak akan memuja dewa atau menyembah patung emas itu, seperti yang dikatakan di dalam ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa, iman mereka luar biasa. Iman yang seperti ini yang mengalahkan dunia, ya. Pernyataan iman yang mengalahkan dunia, yaitu ketaatan mereka kepada Tuhan dan firman Tuhan tanpa syarat, ya. Tuhan tolong mereka atau tidak tolong, Tuhan lepaskan mereka dari dapur api itu atau tidak, mereka tidak akan pernah menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar. Dalam kata lain, bahwa mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ya. Ini sesuatu hal yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini yang begitu sangat menggiurkan, yang begitu sangat untuk memberikan kenyamanan yang semu dalam kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang bisa menyeret kita untuk tinggalkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Banyak godaan, banyak cobaan. Sama seperti Yusuf, dicobai, digoda. Tapi dia memiliki iman yang kuat. Dia mampu mengalahkan segala keinginan-keinginannya. Karena dia mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia menghormati Tuhan yang luar biasa.
Ya, dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang menghormati Tuhan, orang-orang yang memiliki iman percayanya sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan tergoyahkan. Bahkan dia bisa mengalahkan semua godaan dan cobaan itu. Dia rela tinggalkan semuanya itu karena dia hanya mau menyembah kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Nah, Dani, Sadrak, Mesak, Abednego ini, mereka rela, ya, tubuh mereka, nyawa mereka relakan, menyerahkan semuanya, ya, kenyamanan mereka, kesenangan mereka, ya, karena mereka tidak mau menyembah kepada patung itu. Luar biasa, ya, karena mereka memiliki iman yang luar biasa, ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya tanpa syarat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita memiliki iman yang mengalahkan dunia, yaitu ketaatan kepada Tuhan tanpa syarat? Haleluya. Tuhan, Engkau sembuhkan aku atau tidak, aku tetap percaya dan menyembah Engkau Tuhan, dan tidak ada yang lain. Tuhan, Engkau jawab atau tidak doa-doaku, aku tetap percaya kepadamu dan tetap menyembah Engkau. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar atau tidak atas masalahku, aku tetap percaya dan menyembah kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau tolong atau tidak tolong atas perkaraku, aku tetap percaya Engkau dan menyembah Engkau, dan tidak akan mencari pertolongan dan tidak akan pernah menyembah kepada Allah-Allah yang bukan Allah yang kami kenal dan Yesus Kristus. Inilah iman, ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya tanpa syarat. Haleluya. Ini yang perlu kita miliki, ya. Bukan, oh Tuhan, nanti kalau Tuhan Engkau sembuhkan, aku akan setia. Kalau Tuhan buka jalan, aku akan melayani Engkau. Ya, itu syarat semuanya. Tapi iman yang mengalahkan dunia adalah aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku hanya menyembah kepada Tuhan yang aku kenal dalam Yesus Kristus. Walaupun Engkau tidak tolong aku, walaupun Engkau tidak sembuhkan aku, walaupun Engkau tidak berikan jalan keluar, walaupun Engkau tidak membela perkaraku, aku hanya menyembah dan percaya kepada Engkau Tuhan. Inilah iman yang mengalahkan dunia. Ketika kita memiliki ketaatan kepada Tuhan dan firman Tuhan tanpa syarat, di situ kemenangan luar biasa kita akan alami dan kita akan rasakan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah masih erat? Apakah masih intim? Kita periksa kembali setiap hati kita. Apakah kita masih tetap mengasihi Tuhan? Kita lihat kembali komitmen kita. Apakah kita masih tetap di dalam komitmen bahwa aku menjadi umat-Mu Tuhan, jadi jemaat-Mu Tuhan, menjadi pengikut-Mu Tuhan. Aku akan tetap setia sampai Engkau panggil hidupku. Aku tetap melayani Engkau walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan. Aku tetap setia melayani Engkau. Aku tetap setia mengiring Engkau. Walaupun dunia ini menawarkan begitu banyak hal yang menyenangkan secara daging, aku tidak akan tergiur.
Aku hanya terpesona kepada pribadimu yang luar biasa. Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Dan saya percaya itu yang akan mengalahkan dunia kedagingan kita, dunia keinginan mata kita, dunia keangkuhan hidup kita, bahkan dunia kosmos. Segala sistem yang sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, penguasa-penguasa roh udara, kita mampu mengalahkan karena kita mempunyai iman yang mengalahkan dunia, yaitu ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya tanpa syarat. Haleluya. Kiranya berkat firman Tuhan ini memberkati setiap pribadi kita, yang walaupun mungkin kita begitu banyak tantangan, masalah, persoalan hidup, ya, mungkin saat ini kita sedang bergumul, ya, bahkan belum ada setitik cahaya harapan. Tapi ingatlah, iman yang mengalahkan dunia, itulah ketaatanmu kepada Tuhan dan firman-Mu tanpa syarat. Ketika engkau tetap percaya dan tetap menyembah Tuhan dan tidak ada yang lain, maka satu saat engkau akan lihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu, dan engkau akan bahagia selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kita tetap terus berjaga-jaga dan berdoa, menjalankan kehidupan hari lepas hari, minggu lepas minggu, di tengah-tengah keadaan dan situasi yang tidak nyaman, yang tidak mendukung, bahkan mungkin memberikan banyak masalah. Tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita tetap percaya, dan kita tetap menyembah Tuhan. Itulah ketaatan tanpa syarat. Itulah iman yang mengalahkan dunia. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu beribu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami tahu bahwa dalam pergumulan hidup kami mengiring Engkau tidak mudah. Begitu banyak hal yang coba menghalangi dan merintangi kami, yang coba untuk menyeret kami keluar daripada rel kehendak-Mu Tuhan. Tapi kami bersyukur ada kebenaran firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami, yang selalu datang menasihati kami, yang selalu datang menguatkan kami,
sehingga kami tidak merasa sendirian dalam pergumulan hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Tuhan selalu menuntun setiap jalan hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, kalaupun sampai saat ini kami belum melihat pertolongan, kami belum melihat campur tangan Tuhan, kami belum mendapatkan jawaban Tuhan, tapi kami tidak akan pernah berhenti untuk tetap berharap. Kami tetap percaya, kami tetap menyembah kepada Tuhan saja, dan kami tidak akan pernah menggantikan posisimu Tuhan dengan apapun juga. Sebab Engkau Allah yang kekal. Engkau menyediakan bukan saja kebutuhan-kebutuhan kami di dunia, tapi Engkau menyediakan kebutuhan jiwa kami untuk selama-lamanya bersama dengan Engkau di surga yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, apapun keberadaan mereka, biarlah mereka memiliki iman yang mengalahkan dunia, yaitu ketaatan kepada Tuhan dan firman-Mu tanpa syarat. Mereka tetap percaya dan mereka tetap menyembah kepada Tuhan walaupun hidup mereka dalam kesengsaraan, hidup mereka dalam kesakitan, hidup mereka dalam kesulitan, hidup mereka yang penuh dengan tantangan. Hamba berdoa kekuatan itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Biar Engkau menopang kehidupan mereka, Engkau pegang tangan kehidupan mereka. Mereka tidak akan goyah, mereka akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, melewati badai hidup dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sertai mereka dalam perjalanan hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan campur tangan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup mereka. Jaga lindungi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, bahkan virus-virus penyakit Tuhan. Lepaskan mereka Tuhan dari segala kesakitan penderitaan. Berikan mereka sukacita damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Berikan mereka pengharapan bahwa Engkau Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka Roh Kudus-Mu Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk bertahan dalam setiap apa yang mereka hadapi dengan tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka dalam suasana yang sulit saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan, segala keperluan, kebutuhan hidup mereka di saat-saat stay at home ini Tuhan. Biarlah kiranya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mereka tidak akan pernah kekurangan hal yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Engkau mengadakan semua yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap orang-orang percaya, setiap keluarga, bahkan setiap apa yang menjadi pelayanan kami. Biar kami tetap terus setia melakukan, mengerjakannya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, hamba serahkan seluruh kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta persekutuan sama Roh Kudus akan senantiasa tinggal dan menyertai kami sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tetap terus menjalani kehidupan sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan, dan sampai kita berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.